Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farija Rifki Rustu Firnanda dengan NIM 200-239 dari kelas FSB 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal pencemaran industri. Pertama, apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Ada 6 kategori limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Apa sih mudah meledak? Limbah yang mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang saat suhu dan tekanan standar dan dapat meledak. Yang kedua, mudah menyala. Mudah menyala itu flammable. Limbah ini adalah sampah berbahaya yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya walaupun suhu dan tekanannya standar. Dan ketiga, ada reaktif. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat mengajarkan perubahan pada peledakan. Dan yang keempat, ada infeksius. Salah satu karakter limbah B3 berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Dan yang kelima, ada korosif. Limbah ini memiliki ciri bisa menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan karat pada baja, dan memiliki pH 7,2 jika bersifat asam dan 7,2,5 jika bersifat biasa. Dan yang terakhir, ada beracun. Limbah beracun bagi makhluk hidup. Jadi di sini limbah ini sangat berbahaya buat makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, bangunan. Fasilitas menyimpan limbah B3 berupa bangunan dibutuhkan untuk limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Yang kedua, tangki. Digunakan untuk limbah B3 di fase cair, kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Yang ketiga, silo. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 di fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 sampai 300 mm. Kategori 1 dan kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Yang keempat, ada wastafel. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat kategori 1 dari sumber spesifik khusus. Yang terakhir, ada waste infoment. Digunakan untuk menyimpan limbah B3 dalam fase slurry untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama, penimbunan akhir yang terdiri dari fasilitas penimbunan akhir kelas 1, fasilitas penimbunan akhir kelas 2, fasilitas penimbunan akhir kelas 3. Yang kedua, sumber injeksi. Yang ketiga, penempatan kembali area bekas tambang. Yang keempat, bendungan penampung limbah tambang. Dan yang terakhir, fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, termal. Dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak memiliki karakter mudah meledak, radioaktif. Dan yang kedua, stabilisasi dan solidifikasi. Dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius,
korosif, dan beracun, berwujud cairan atau lumpur. Dan yang ketiga, bioremendasi dapat dilakukan dengan metode land farming dan biopil. Yang keempat, elektroagulasi dilakukan terhadap limbah B3 fase cair, harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada pencucian, dilakukan terhadap pencucian tangki, kapal, dan pencucian kemasan limbah B3. Yang keenam, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Fasilitas bangunan kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 sumber umum, kategori 3 spesifik khusus. Fasilitas tangki dan lidi kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 sumber umum. Fasilitas silo kategori 1, kategori 2 sumber tidak spesifik, kategori 2 sumber umum, dan kategori 3 spesifik khusus. Dan fasilitas waste impoundment kategori 1 90 hari, kategori 2 365 hari, kategori 2 spesifik umum 365 hari, kategori 3 spesifik khusus 365 hari. Nomor 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Tabel ada di atas. Yang pertama, karakteristik mudah menyala. Di sini ada yang pertama, memiliki tembok memisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Yang kedua, struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Kedua, karakteristik mudah meledak. Di sini ada konstruksi bangunan, lantai, dinding, atap dibuat tahan ledakan. Yang dua, lantai dan dinding dibuat lebih kuat dan konstruksi atap. Yang ketiga, karakteristik reaktif, korosif, dan beracun. Di sini ada konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledak atau percikan listrik. 8. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Di sini ada penyimpanan. Ada 6. Yang pertama, bisa dalam bentuk containment building. Yang kedua, bisa dalam bentuk containers. Yang ketiga, bisa dalam bentuk drip pad. Yang keempat, dalam bentuk tanks. Yang kelima, bisa dalam bentuk waste pile. Yang keenam, bisa dalam bentuk waste impoundment. Di sini ada limbah B3 yang disimpan dan waktu penyimpanan maksimum. Yang limbah B3 yang disimpan, ada limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, dan waktu penyimpanannya 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Terus yang kedua, limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Untuk penyimpanan waktu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang ketiga, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum. Untuk waktu penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Yang keempat, limbah B3 kategori 2 sumber spesifik khusus. Untuk waktu penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 itu
dihasilkan. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa dan limbah apa. Dan di sini tabelnya. Yang pertama, sumber energi alternatif. Bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioarang. Yang kedua, sumber energi dengan cara co-processing. Limbahnya ada limbah B3 biomas pabrik semen. Yang ketiga, bahan baku industri batako. Limbahnya fly dan baton as. Yang keempat, bahan baku kertas low grade. Limbahnya paper stag. Yang kelima, bahan bakar alternatif. Limbahnya pine slug. Yang keenam, bahan baku industri reflakor. Limbahnya limbah salika terkontaminasi. Yang ketujuh, bahan bakar alternatif. Limbahnya limbah solvent bekas. Bahan bakun penaburan logam. Limbahnya ada limbah kemasan bekas. Yang kesembilan, bahan baku industri semen dengan limbah kadar Ca, Si, Ai, dan Fe kurang dari 50%. 10. Untuk memperbaiki lingkungan di area tambang dan ada limbah fly ash. 10. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1 atau alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2 yang meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan wajib memenuhi spesifikasi khusus dan umum. Yang ada spesifikasi umum, dilengkapi prosedur bongkar muat, dilengkapi peralatan untuk penanganan limbah B3 yang harus diangkut. Yang ketiga, dilengkapi prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan GPS tracking. Terus yang kedua, ada spesifikasi khusus angkutan jalan menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Mencantumkan nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan. Dilekat simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan perkeretaapian. Dan yang keempat, menggunakan gerbong datar yang digunakan dengan karakteristik limbah B3, angkutan laut, sungai, dan penyeberangan. Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tadi saya mendapatkan referensi dari sumber peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada tutur kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.